Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Erna akan memberikan materi tentang pengadaan pegawai. Hari ini kalian kumpul di sini, alhamdulillah, dengan 21 siswa di sini. Yang harus kalian lakukan di sini yaitu kalian memperhatikan dengan baik materi yang akan Ibu berikan, dan Ibu kepingin kalian di sini memperhatikan apa yang akan Ibu terangkan dengan baik di sini ya. Yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, kalian membawa buku catatan. Setelah itu bisa kalian perhatikan atau kalian simpan baik-baik di dalam, tulis baik-baik dalam buku catatan ya. Setelah itu yang harus kalian lakukan yang kedua yaitu jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya pada Ibu. Yang kedua, selalu Ibu ucapkan sebelum belajar yaitu jaga sehat diri kita dan keluarga. Yang pertama, sehatnya apa? Satu, jangan sampai diri kalian sakit. Selalu bersyukur Allah memberikan kita sehat, jaga diri, jaga keluarga, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan keluar rumah maupun masuk ke dalam rumah. Oke? Kita akan belajar hari ini. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan, mata pelajaran kepegawaian. Hari ini kita akan belajar tentang analisis atau proses pengadaan pegawai. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, Ibu akan memberikan presentasinya sekarang. Ya, nah yang akan Ibu lakukan pada kalian yaitu Ibu akan memberikan presentasi hari ini tentang masalah proses pengadaan pegawai. Nah, semoga kalian bisa melihat apa yang Ibu tuliskan di sini. Proses pengadaan pegawai, ya, ini berhubungan dengan mata pelajaran kita minggu yang lalu, ya. Mata pelajaran minggu yang lalu itu tentang regulasi, ya. Regulasi apa? Regulasi tentang sumber daya manusia. Perencanaannya apa? Regulasinya atau peraturannya tentang tenaga kerjaan apa? Sehingga saat minggu yang lalu kita belajar tentang perencanaan pegawai, kita kan mau mencari tenaga kerja baru nih. Ya, prosedur pengadaannya bagaimana? Prosedur pengadaannya, ya, ini seperti ini yang sekarang. Ya, kita akan belajar tentang sistem pengadaan pegawai dan kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan pengadaan pegawai. Nah, apa itu pengadaan pegawai? Ya, artinya suatu proses penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi agar dapat mencapai tujuan. Jadi di sini pengadaan artinya proses penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi agar dapat mencapai tujuan. Nah, di sini banyak ya, Nak. Ada penarikannya, ada seleksinya, ada penempatannya. Kita mencari pegawai seperti apa? Sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalnya waktu itu Ibu bilang, contoh Ibu mencari seorang sekretaris. Maka Ibu membuat apa? Iklan. Dibutuhkan sekretaris. Syarat: lulusan S1, lulusan D3, laki-laki atau perempuan, ya, tinggalnya di mana, usianya berapa, itu semuanya Ibu tuliskan dalam iklan. Karena apa? Karena Ibu pengen mengadakan pengadaan pegawai baru. Nah, tahapan yang dilakukan apa? Yang pertama yaitu analisis jabatan atau job analisis, ya. Job analisis suatu kegiatan untuk memberikan analisa atau menganalisis pekerjaan. Nanti pekerjaannya apa yang dilakukan.
bagaimana mengerjakannya dan mengapa harus dilakukan. Kenapa ibu mencari seorang sekretaris? Pekerjaan sekretaris itu apa saja? Ya. Dan kenapa ibu butuh sekretaris tadi? Sekretarisnya apa? Bagaimana orangnya? Lulusannya, kepintarannya? Kenapa saya butuh sekretaris? Ya ini apa? Ini nanti job analysis itu digunakan untuk rekrutmen, seleksi, penempatan karyawan, kompensasi gaji, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja atau kinerja, pelatihan, ya, dan di sini promosi atau pemindahan karyawan dan penyederhanaan pekerjaan. Jadi job analisis jabatan itu gunanya untuk itu. Ya, pekerjaan apa yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya. Sekretaris itu nanti mengetik apa? Menggunakan Word. Berarti ibu mencari sekretaris yang mengerti tentang komputer, yang mengerti tentang Word. Contohnya, kalau Word bukan ngetik doang, ada gambarnya, ada tabelnya, ya kan? Kamu tahu kan waktu belajar tentang teknologi kantor, Word itu isinya apa saja? Ada bagan, ada grafik, ada tabel, ada apa lagi? Tuh banyak kan? Ada menulis, ada yang insert video, segala macam. Nah, itulah nak. Itu yang harus ketahui tentang komputernya. Dan mengapa? Karena ibu mencari pegawai yang membantu ibu bekerja. Ibu seorang pimpinan. Ya, butuh orang yang bisa mengerjakan pekerjaan terutama yang berhubungan dengan Word. Contoh yang tadi. Bisa juga nanti kalau saya insinyur di lapangan, bangunan, membutuhkan orang yang bisa misalnya menggambar. Orang yang bisa tahu tentang fondasi, ya, tentang gedung, tentang cat, tentang interior, eksterior, segala macam. Macam-macam nak kebutuhan itu. Nah, kita lihatnya gimana? Nanti saat kamu lulus sekolah, lihatnya di lowongan pekerjaan. Jelas ya? Ada rekrutmen, seleksi, penempatan, gajinya. Kenapa? Saya akan menggaji orang ini 5 juta, tapi pekerjaannya begini. Saya membutuhkan ini cuma gajinya, pekerjaannya cuma ini, jadi cuma saya bisa gajinya 1,5 juta. Saya butuhnya begini, oleh karena itu orangnya akan saya berikan misalnya motor, akan saya berikan mobil jemputan, dan semuanya itu sesuai dengan job analisis tadi. Ya, setelah itu tentang job analisis kita lihat sekarang tentang apa? Ya, rekrutmen, proses usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam satu perusahaan atau instansi, baik swasta maupun pemerintah. Usaha mencari, aduh saya tuh butuh sekretaris yang bagus, sehat lah, jangan ini yang umurnya antara 21 sampai 25 lah kalau bisa perempuan, ya, harus sehat, harus ada surat keterangan sehat, harus bisa mengetik, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Jepang misalnya, ya. Nah, untuk mencari itu gimana caranya? Cari eksternal maupun internal. Eksternal lewat lembaga pendidikan, contohnya ibu bekerja sama dengan lembaga misalnya STIE, universitas, lembaga tinggi, SMK, ya. Untuk apa? Saya mencari pegawai ini biasanya lulusan sekolah Putra Pakuan. Jadi nanti saya mengadakan apa? Seleksi di SMK Putra Pakuan. Contohnya seperti itu. Teman anggota keluarga, contoh, Ibu Erna bekerja di PTA. Ada pengumuman, bagian gudang mencari laki-laki yang bisa membantu gudang. Tugasnya yaitu tentang administrasi gudang,
bisa membuat laporan tentang inventaris gudang dan seterusnya. Nah, bagi Bapak Ibu keluarga kalau punya adik, saudara silakan untuk melamar. Itu misalnya anggota keluarga karyawan. Atau lamaran. Aduh, aku lagi cari orang gudang. Kemarin kan ada lamaran ya, buka lamaran yang dulu masuk. Cari sesuai dengan kriteria tadi. Misalnya laki-laki. Tinggi misalnya 100, minimal 165 misalnya. Umurnya sekian. Sehat karena di gudang. Mungkin nanti bisa membantu angkat-angkat, berarti badannya nggak ada yang kecil. Mungkin minimal sekian gitu ya. Tingginya minimal sekian ya. Atau agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi, profesi atau outsourcing. Outsourcing itu Ibu pernah memberikan contoh. Misalnya Ibu pingin punya pegawai misalnya punten yang misalnya satpam, babysitter kayak gitu ya nak, maka Ibu mencari lembaga yang mencetak atau yang melatih mereka. Itu namanya pegawainya outsourcing. Atau di sini internal, ya. Internal itu dalam pegawai sendiri dalam perusahaan. Bisa promosi. Perusahaan saya itu ada 2 ya, di sini di Bogor sama di Surabaya. Di Surabaya alhamdulillah sudah jadi kantornya dan saya membutuhkan ya perwakilan kantor pusat di sana. Jadi pimpinan kantor cabang. Promosi, siapa yang saya tempatkan di sana? Nah, itu namanya promosi. Atau transfer rotasi. Bu Erna di sini di bagian HRD. Di sana belum ada. Bu Erna bisa nggak? Sekarang Bu Erna ditempatkan di Surabaya sebagai bagian dari HRD. Untuk membantu di sana, yang Surabaya masih baru. Kalau yang di Bogor bisa dipegang oleh yang lain misalnya. Atau pengkaryaan karyawan kembali nih. Saat pandemi ya, ada pegawai yang dirumahkan, ada yang mungkin di PHK, ada yang pensiun dini. Ya. Nah, ini lagi dibutuhkan, alhamdulillah pandemi selesai. Sehingga kantor-kantor cabang di 3 tempat itu dibuka kembali. Dan Ibu membutuhkan orang-orang yang bisa ditempatkan di sana. Siapa? Itu tadi. Yang tadi di PHK atau yang dirumahkan dipanggil untuk ditempatkan di kantor cabang yang buka kembali. Atau di sini kelompok pekerja sementara atau temporer. Pernah Ibu memberikan contoh di swalayan, di departemen store mau lebaran, mau puasa. Orang sekarang banyak yang butuh baju. Sehingga toko-toko baju itu membludak, banyak orang membeli. Kewalahan kita membantu, makanya dicari pegawai tambahan. Temporer yang bekerjanya 2 atau 3 bulan. Gitu ya, seperti kontrak gitu ya nak ya. Tuh. Jadi metodenya apa? Seperti tadi, ada yang tertutup tadi, artinya nggak usah ngomong. Ya. Saya sebagai pimpinan tinggal Bu Erna sini. Punya keluarga enggak? Saya lagi butuh yang bagian gudang. Kenapa Pak? Tolong saya lagi butuh 1, katanya Bu Erna punya adik. Bisa nanti ditempatkan di sini. Itu tertutup. Ya. Hanya kalangan keluarga kantor. Sehingga kadang-kadang kalau kita, Pak, saya punya adik. Boleh enggak adik saya bekerja di sini? Nah, itu namanya tertutup. Sehingga kalau pimpinan bilang, ya udah nggak apa-apa, tapi kan Ibu nggak bisa memilih. Cuma dapat dari adiknya Bu Erna aja. Aduh, pimpinannya nggak tahu nih adiknya Bu Erna bagus nggak ya kerjanya, gitu ya. Atau terbuka, rekrutmen diumumkan. Di mana? Media massa. Ya. Kalau diumumkan ada iklan lowongan pekerjaan sehingga banyak pelamar yang datang dan kita bisa seleksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kendala rekrutmen apa? 1, kebijakan perusahaan, contohnya gaji. Aduh Bapak, kalau misalnya adik saya di sini mungkin maaf ya Bapak nggak bisa karena ya
punten adik saya kan sudah menikah, jadi kalau kerja di sini gaji dengan gaji yang ada tuh mungkin masih kurang untuk keluarganya, contoh seperti itu. Jadi kadang-kadang rekrutmen itu ada yang begitu datang, aduh aku dipanggil, begitu dia tentang gaji, aduh gajinya gak cukup, rumahnya jauh, misalnya 5 km dari kantor, naik angkot atau baru punya kendaraan belum dicicil, bayar cicilan motor, bayar cicilan rumah ngontrak, anak misalnya 1, istri nggak kerja, dengan gaji segitu jadi ngitung. Nah itu kadang kendalanya dari apa? Kebijakan perusahaan. Pak tolong dong saya diterima tapi tolong gajinya segini ya Pak, kan saya harus nyicil ini, nyicil itu, ini itu. Nah, kan tiap perusahaan nggak bisa seperti itu, kecuali nih kalian tuh mempunyai sesuatu yang sangat amat sangat dibutuhkan perusahaan, cuma satu-satunya itu yang bisa masuk karena saya pinter, karena saya ini, karena saya itu, sehingga bisa negosiasi gaji. Ibu gimana kalau kerja di sini? Ibu gajinya berapa di sana? Sekian. Boleh Bu. Ibu kerja di saya, bantu saya, ibu saya kasih 2 kali lipat gajinya. Contoh, ada nggak? Ada. Biasanya hunter, orang yang mencari, merekrut pekerjaan dengan cara seperti tadi. Ya, ada juga persyaratan jabatan. Ya, jika yang melamar banyak, maka ada seleksi. Tapi kalau sedikit, ya kita butuhnya 3, yang lamar 2, nggak ada lagi. Semuanya nggak bisa kecuali 2 ini, ya Allah diterima aja. Nah itu. Jadi rekrutmen kadang-kadang seperti itu ya. Setelah rekrutmen tadi seleksi, pemilihan untuk mendapatkan orang yang terbaik. Ya. Pertama disaring pelamarnya, ada tes, wawancara, evaluasi, wawancara mendalam, tes kesehatan, pengambilan keputusan. Ini semua yang akan kalian lakukan jika lulus SMK dan melamar pekerjaan. Catat ini. Ya. Seleksi. Administratif. Persyaratannya apa? Sesuai dengan syarat. Lulusan S1 ini, umur sekian, sehat, berkelakuan baik, itu yang akan cek dulu. Fotokopi ijazahnya bener enggak S1? Dari kepolisian bener enggak macam-macam, bebas narkoba, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak pernah dihukum misalkan. Ya, sehat, giginya enggak bolong misalnya, ya. Karena apa? Kita nanti kegiatannya mungkin ada mempengaruhi tentang kesehatan gigi. Emang ngaruh Bu? Ngaruh. Kalau kita bekerja tiba-tiba nyut giginya, tuh. Kalau kalian jadi apa ya, TNI atau polisi atau apa ya, saya lupa itu, nggak boleh giginya bolong. Dicabut boleh, tapi bolong nggak boleh. Kalau nggak salah begitu ya, punten kali itu salah. Nanti kalian bisa cek. Jadi yang ingin merasa ingin masuk ke di tentara, ya Polri, ABRI, cek kesehatan gigi yang diminta apa. Ya. Terus habis itu penarikan tenaga kerja, rekrutmen sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Tadi saya nyarinya perempuan, jadi kalau yang ngelamar laki-laki ya nggak dicek. Seganteng apapun, kita nggak butuh laki, minggir. Contoh ya. Terus memantau bursa tenaga, artinya apa? Yang lulusan SMK, ABCD sekarang tuh 10.000 misalnya. Cari yang terbaik dong. Oh SMK A, SMK B itu bisanya ABCD, itu bagusnya di sana, bagusnya di sini. Artinya apa? Jangan sampai saya mendapatkan pegawai yang ecek-ecek. Makanya tadi rekrutmen dari lembaga pendidikan, langsung ke sini mencari pegawai, ya. Ada jabatan yang dibutuhkan apa, ya. Sehingga tadi Ibu bilang cari yang bisa ngetik, karena apa? Saya mencari seorang sekretaris. Tes, setelah itu dites untuk mengetahui kemampuan kecakapan kepribadian, tes individu, tes kelompok, intelijensi,
minat yaitu bukan minat, kepribadian, bakat, kesehatan. Ada perusahaan yang tes kesehatannya duluan. Begitu dites, nafasnya begitu, nggak diterima. Ada yang diperiksa dulu giginya gini-gini nggak diterima, kok nggak tanya pinternya, kesehatan dulu nomor 1. Ya, ada juga yang dites pertama wawancara atau dites tentang kesehatan atau tes matematika. Ada tes matematika. Ya, itu. Terus ada lagi langkah-langkah seleksi. Oke. Setelah itu wawancara. Tadi kan tes. Wawancara itu apa? Penting. Karena untuk menemukan cocok nggak sih lamaran tadi dengan orangnya. Saya pinter bahasa Inggris. Saya pinter mengetik. Saya pinter ini, pinter itu. Coba panggil tuh dia. Kita panggil wawancara. Ya. Bapak Ibu serius bekerja di sini? Iya. Jangan sampai iyanya, tapi ternyata nggak serius. Ya. Terus Bapak Ibu tahu nggak bekerja di sini itu sebagai apa? Contoh. Ya. Kamu bisa lihat di Google. Setelah wawancara penempatan sesuai dengan bidang dan keahlian. Nah, penempatan itu baik yang baru maupun yang lama atau mutasi. Ya, perusahaan menentukan calon pegawai utama berdasarkan hasil tadi, tulis maupun wawancara. Ya, setelah itu calonnya dilaporkan, Pak, ada 5 calon. Bagaimana Bapak memilih yang mana nih? Ini pimpinannya mau milih nih, pilih yang mana ya, yang mau dipilih. Ya. Terus setelah itu ditentukan calonnya. Selamat ya, Anda diterima. Nah, diangkat, ada SK-nya. Nama, tempat tanggal lahir, golongan, gaji, pangkat, jabatan, besar gajinya berapa. Diangkat menjadi pegawai. Nah, dan yang terakhir tentang disiplin. Kalau sudah diangkat pegawai, maka yang diminta itu disiplin yang ada di kantor. Pegawai datang tepat waktu, bajunya rapi, kelengkapan sesuai dengan jadwal, rajin, produktif, mengikuti cara kerja, etos kerja, budaya kerja, itu ya. Terus menyelesaikan pekerjaan dengan semangat yang tinggi. Etos kerja contoh di SMK Putra Pakuan. Anak menggunakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bajunya apa? Ya. Dari baju putih abu, baju khas, baju hari Jumat, dari pramuka dan seterusnya, ya. Tuh, itu merupakan hal yang berhubungan dengan tadi pengadaan pegawai. Nah, supaya tidak melanggar, apa yang dilakukan? Pekerjaannya ditetapkan ada tupoksi. Boleh mengutarakan pendapat, seneng gak seneng bebas. Bapak saya nggak setuju loh Bapak, saya setuju Bapak, saya setuju Ibu. Bagaimana dengan begini Ibu? Nah itu boleh. Terus mengetahui apa yang terjadi? Oh nanti kita mau ada PHK, nanti ada mutasi, ada rotasi, ada kebijakan-kebijakan yang bisa atau boleh diketahui oleh pegawai. Jangan tiba-tiba Bu Erna dipanggil ke ruangan, apa Pak, Ibu saya pecat loh. Kok dipecat? Nah, harus tahu tentang prosesnya. Kalau bagus diberi penghargaan, ada punishment hukuman, ada reward penghargaan. Ibu kemarin kinerjanya bagus, dari pimpinan kini memberikan hadiah. Berupa misalnya liburan keluar kota dibiayai oleh perusahaan misal. Atau diberikan bonus misal ya. Perlakuan yang baik artinya kepada semua pegawai pimpinan itu tidak membedakan. Ah ini teman aku baik, ah ini nggak suka aku jadi nggak baik, nggak boleh. Dan supervisi. Nah itu merupakan hal yang perlu kalian ketahui yang berhubungan dengan tadi pengadaan pegawai. Nah ini ya nak ya itu. Terus apa yang kita lakukan sekarang? Nah, yang dilakukan oleh kamu sekarang, kamu tadi nanti Ibu tetap share di grup.
catat dan pelajari. Berhubungan dengan pelajaran minggu-minggu yang lalu, dari mulai administrasinya pegawai, regulasinya, perencanaannya, sekarang pengadaan. Jadi ingat, sudah 4. Tidak boleh nanti ibu saya nggak ada catatannya, harus. Bulan depan kita udah UTS, udah PTS, ya, semesteran, tengah semester. Jadi jangan sampai nanti pada waktu ujian tengah semester nilainya jelek karena nggak ngerti bu saya. Makanya catat. Pelajaran kepegawaian ini sambungan nanti kelas 12. Jadi kelas 11 dulu, kelas 12. Kelas 12 nanti sampai yang terakhir yaitu pensiun atau PHK. Nanti kelas 12. Kelas 11 sekarang dulu. Administrasinya, regulasi undang-undangnya, peraturannya, perencanaannya, pengadaannya. Dari mulai mencari job analysis sampai tadi penempatan. Jelas? Nah, ibu kepingin kalian nanti bisa belajar dengan baik. Oke? Nah, itu dari ibu. Mudah-mudahan apa yang telah ibu berikan hari ini, ya, bisa kalian kuasai dengan baik. Oke? Ibu kepingin kalian sehat. Sehat apa? Sehat semuanya. Jelas ya nak ya? Hari ini sudah ibu absen tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang lagi offline bisa belajar nanti lewat metode yang offline, yang tidak bisa online tadi ya. Oke? Semoga kita selalu sehat dan ibu kepingin kalian selalu semangat dalam belajar walaupun belajarnya di rumah. Selalu semangat seperti kita semuanya semangat. Ibu gak sabar nunggu kalian untuk sekolah. Oke? Ingat, pandemi bukan memutuskan kita jarak, membuat jarak jauh, tapi pandemi ini tetap mendekatkan kita untuk belajar. Ya, jangan lupa. Saya Ibu Erna Agustin, kita akan bertemu lagi minggu depan dalam pelajaran kepegawaian di kelas 11 OTKP SMK Putra Pakuan Bogor. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.